Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kurniawan, NPM 18220027 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang nasionalisme Turki. Di sini saya akan menjelaskan tentang pan-islamisme dan Turki muda, pengertian pan-islamisme, tokoh dan perkembangan pan-islamisme, dan dampak yang ditimbulkan pan-islamisme. Yang pertama kita bahas pan-islamisme dan Turki muda. Sultan Hamid II di samping seseorang yang diktator, dia juga orang yang cerdik dan selalu memanfaatkan setiap keadaan. Bangsa Turki sangat benci terhadapnya karena dia membutuhkan undang-undang yang telah disahkan Sultan, terus menindas para kelompok pengajar kebebasan yang telah menuntut untuk diberlakukan kembali undang-undang tersebut. Sultan beranggapan bahwa undang-undang membatasi kekuasaannya. Banyak para pejuang kebebasan yang hijrah ke Eropa karena terus ditindasi oleh Sultan. Dalam kekacauan politik dalam negeri, meletuslah perang Rusia dengan Turki pada tahun 1877. Rusia berhasil menduduki beberapa daerah Turki di Eropa dan Anatolia. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian pan-islamisme. Pan-islamisme dalam pengertiannya luas, ialah rasa solidaritas antara seluruh mukmin. Solidaritas ini secara esensial sudah ada semenjak masa Rasulullah SAW, tatkala beliau dengan pengikutnya yang sedikit diikat oleh tali iman ketika berhadapan dengan kaum jahiliyah yang berusaha membinasakan mereka. Dan ketiga yaitu tokoh dan perkembangan pan-islamisme. Yang pertama yaitu gerakan Wahabi 1740. Kesadaran pan-islamisme untuk taraf pertama terjadi pada tahun 1740, di mana terbentuknya usaha pemurnian atas ajaran Islam. Tetapi setelah Barat menguasai Islam atau dunia Islam, muncul watak aslinya anti Barat yang murni hingga tahap berikutnya. Gerakan Wahabi yang berkolaborasi dengan Ibnu Saud melahirkan negara Arab Saudi. Yang kedua yaitu gerakan yang dipelopori oleh Sanusi. Said Muhammad bin As-Sanusi membentuk tarekat keagamaan baru yang merupakan usaha untuk pembaruan di bidang rohani. Tarekat Sanusiyah muncul sekitar tahun 1843. Ini dalam perkembangannya mengalami kemajuan pesat. Penganutnya banyak sekali, selama 80 tahun aktivitasnya sukses sekali. Tarekat ini hampir seluruhnya bersifat keagamaan dalam membentuk pengabdian secara tasawuf. Dan yang ketiga yaitu gerakan yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin merupakan pelopor pan-islamisme melalui lembaga dakwah. Dengan pikirannya yang cemerlang, dia menganjurkan supaya umat Islam maju dengan mempergunakan aliran-aliran pikiran modern dan membentuk persatuan semua umat Islam di bawah satu pemerintahan Islam pusat seperti zaman khalifah-khalifah dulu. Ini dapat dicapai jika imperialisme Barat yang merintangi kemajuan Islam dapat dipatahkan dan dilenyapkan. Dan yang keempat yaitu gerakan Al-Ikhwan dan As-Salafiyah. Gerakan Al-Ikhwan tumbuh di pedalaman Arab. Gerakan ini merupakan gerakan pemurnian ajaran Islam dengan tingkat kefatikan yang luar biasa. Pemurnian kembali dunia Islam sebagaimana yang pernah dilontarkan oleh Wahabi. Gerakan As-Salafiyah mulai di India, pahamnya juga menyebar luas ke seluruh dunia Islam. Dampak yang ditimbulkan pan-islamisme. Bila ditelaah secara seksama, pan-islamisme sebagai bagian dari sisi perjuangan umat Islam dan dunia Islam khususnya yang sedang dikuasai oleh Barat. Dapatlah kita lihat dampak-dampak yang positif bagi dunia Islam. Para pemimpin pan-islamisme memanfaatkan lembaga peribadatan yakni lembaga ibadah haji dan semangat ukhuwah
Islamiyah sebagai media transformasi dan tenaga gerak pan-Islamisme. Media tersebut oleh pemimpin pan-Islamisme, yakni mereka yang luas wawasan pandangannya dimanfaatkan dengan efektif sehingga pan-Islamisme menyebar luas di kalangan dunia Islam. Setiap tahun umat Islam dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai bangsa dan negara berkumpul di tanah suci Makkah melaksanakan ibadah haji. Ia sesungguhnya muktamar abadi dari pan-Islamisme, sebab seluruh urusan agama dibicarakan oleh delegasi-delegasi dari tiap penjuru dunia Islam. Nah, demikian sedikit penjelasan dari saya tentang nasionalisme Turki. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.